Memang ini betul-betul di kampung kita ini udah agak sedikit kotor, Pak RT. Maksud saya. Oh, lu mengizinkan? Gua nggak kagak ngomong ditimpalin, ngomong kagak tahu aku. Nah, kalau saya sekarang ini saya cuma minta izin Pak RT. Bagaimana kalau orang ngomong itu saya gerbek? Coba, saya minta izin Pak RT. Jadi begini, sekarang gua tugaskan lu mengenai persoalan di bidang keamanan. Punya lagi gua. Nah, lagunya lagu yang orang Padang itu. Lanai, aku lanai, lanai, aku lanai. Kalau abang cinta sayang, aduh abang, barakan sasan. Ada makajara madarasan, saramasan. Sorry Pak RT, sorry. Aduh. Nah Pak RT, maaf nih, bener-bener minta maaf saya. Lagi asik banget saya nyanyi. Dan kata apa lo? Ya, lagi belajar nyanyi. Itu kan siapa tahu 17 Agustus, ya kan? Kita nyari penyanyi sono nggak bisa. Saya netral jadi penyanyi. Coba Pak RT dengerin suara saya. Ngapain lo? Lagi belajar nyanyi. Rencana saya di bulan Agustus nanti saya mau tampil di panggung Pak RT. Lu kaki lu baru lu goyang-goyang lo. Apa lagi dibilang nyanyi juga. Suaranya sekarang ini seperti suara ada tuh penyanyi dangdut. Lanai, aku lanai. Kalau abang suka saya, aduh sayang. Enak kan Pak? Yang janda di sono? Ya, Lu suka ke sono nih? Pak RT punya masih parah aja. Hah? Biduan. Nah, Lakinya orang mana tadi itu? lakinya orang Parung. Tapi yang enak lagu Jaipongan, Pak RT. Dada taing ujang. Iya, bisa lagu oma lo. Ngirim oma nih. Legini aja baca gue seksa. Omang bukan begitu. Lagunya Omana, geraknya agak begini. Hai manusia, hormatilah orang tuamu yang melahirkan dan yang membesarkanmu. Nah itu dulu gue dengar suara begitu tuh lagu Upit Remana tuh. Remana dulu. Gipongan. Gak budak ngomong lagi belum. Enak tuh. Lu tau gak nih? Ada apa? Lu kenal nggak sama Sleman? Sulaiman yang dekat Punangka, rumahnya Punangka 2. Sleman, laki-laki, Sleman. Iya, yang rumahnya potongan kandang itu. Nah, itu lu belum pernah, lu dulu yang gua ajak mampir gitu. Lah, Leman mah kenal banget, Pak RT emang sering ketemu sama saya. Leman mah. Gimana sih nggak ada Punangka 2? Apa tadi gua bilangnya begitu? Masuk kafe. Gua kata Punangka. Bukan rumahnya. Iya, yang orangnya pendek. Ada apa? Dia tahu nggak? Dia udah punya indekosan. Maksudnya? Indekosan. Maksudnya? Dia di situ nampung pegawai orang kerja di tekstil. Emang di sini sebagian besar masyarakat kita tuh belum mengerti apa tuh artinya disiplin dan pelaturan. Satu contoh, ya kan? Kita memberi kepada tamu yang akan masuk ke kampung kita ini apabila lebih dari 24 jam tolong lapor kepada RT terdekat. Itu yang saya pernah anjurkan kan begitu. Ini gue bukan membicarakan soal bola. Kalau PSSI itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini gue bukan bicarakan itu, Sleman. Berantem, Nyok. Nah itu kan. Berarti lu udah tahu. Perasaan gue ngomong jelas banget. Siapa yang ngomongin soal bola PSSI itu urusan lain. Ini urusan tangan gue sakit dah. Nah yang maksud sama saya ini, apabila ada warga dari Jawa atau dari mana saja sampai ke kampung kita ini, apa salahnya? Yang punya hak itu laporan ke Pak RT. Kan situ sudah ada, udah dipasang, ya enggak? Iya namanya pamflet-pamflet sudah dipasang. Warga, pendatang, tamu, lewat dari 24 jam harus lapar. Ya? Lapor. Kalau ngomong tak buru-buru mulu sih. Iya lapor.
lapor. Nah, lapornya ini kepada PRT. Sehingga apabila terjadi yang dimaksud dengan saya ini, jadi cepat, informasinya cepat. Nama si A bin si Fulan telah tinggal di RT Kampung Bengek dengan RT Bolot yang budek. Duduk nongkrong deh. Kita ngomong dulu kayak ngedenger. Nah, itu maksud saya kedisiplinan itu. Jadi banyak memang Li di bagian kita ini. Tuh di situ aja gue lihat tuh anak dari warung-warung remeng-remeng. Ini enggak? Itu tem-tem bawa laki-laki. Katanya Nia. Itu bukan lakinya Li. Memang ini betul-betul di kampung kita ini udah agak sedikit kotor, PRT. Maksud saya. Oh, lu mengizinkan? Gue kagak ngomong ditimpalin, ngomong kagak tahu aku. Nah, kalau saya sekarang ini saya cuma minta izin Pak RT. Bagaimana kalau orang ngomong itu saya gerbek? Coba, saya minta izin Pak RT. Jadi begini. Sekarang gua tugaskan lu mengenai persoalan di bidang keamanan. Saya? Di warung-warung itu lu harus datengin dengan pakaian preman lu lihat. Di situ banyak anak-anak muda. Iya, ya. Anak muda. Iya, ya. Yang suka membawa pel-pel kecil-kecil tuh apa namanya beko kecil. Kalau bulan pas jangan ngomong aja ngapa? Pel kecil tuh yang suka sering minum di tenggak tuh pada mabok. Beka. Hah? Beka. Beka. Beka itu dilarang sebenarnya. Itu merusak sebenarnya. Itu merusak. Lu belum pernah ketiban durian sih. Ya coba begini, udah buktinya namanya lu dulu bagaimana sih perasaan kalau lagi habis minum gituan lu dulu udah pernah dulu. Itu makan dulu, tapi sekarang saya kan udah hal begitu udah saya buang sama sekali. Selama dididik sama gua kan namanya lu alhamdulillah namanya membuang namanya urusan begitu-begitu. Remang-remang Ya enggak? Nah, sekarang ini kita sangat ikut prihatin. Remaja-remaja kita ini kayaknya ambil banyak menjurus ke situ. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai aparat ini supaya anak tersebut bisa masa depannya cerah? Coba saya minta pendapat dan saran Pak RT. Yang gue maksud begini, bagaimana ya nggak jangan sampai jatuh ke keluarga kita. Iya, iya. Ya nggak kalau bisa cegah lah. Kapan gue ngomongnya begitu tadi sama lu? Enggak. Nah, kalau hal ini kita terus-menerus kita sebagai aparat kayaknya kurang menanggapi hal begitu kan? Itu mau gue ini ada ujungnya Pak RT. Ya kayaknya sih saya sih bagaimana saran Pak RT dan perintah Pak RT. Saya akan laksanakan. Sekarang lebih baik begini. Karena dia tidak mau datang kemarin laporan, kita datangin ke rumah Sulaiman. Emang kalau setahu saya banyak orang laporan kepada saya, ini biang keladinya Sulaiman. Biang keladinya Sulaiman. Sulaiman? Iya Sulaiman biang keladinya. Dia yang suka informasikan sebegitu begini. Ini dia orangnya. Iya, soalnya kita dianggap apa? Nah makanya. Enggak. Ya kan? Kalau sampai kampung kita ini tetap dibikin begitu, mau jadi apa lo? Hah? Ayo gue tanya. Lu warga. Lu orang-orang gue nih ansip. Punya wewenang, jangan barangin gue. Lu ngomelin gua deh. Enggak, maksudnya Sulaiman gitu. Kan pangkatan gua lu. Ya namanya emosi mana kita kontrol Pak RT, minta maaf aja kapan lagi gue balas lu. Orang masih tepat. Tepat apa gimana sih ya? Udah ngomong gak tau akur. Umur berapa sekarang? Umur. Bilangin umur, nanya umur. 70. Oh, umurnya udah 70 Pak RT. Umurnya berapa dia? 70. Umur udah berapa umur? Saya takut juga 70. Hah? 70. Bukan nanyain RT nih, mah. Gua nanyain umur, tinggal di RT 7. Ya mau. Tahun budek nanya yang budek. Umurnya 70. Orang hampir rada-rada budek nih. Emang sama dah. Sama budeknya sama Pak RT. Umurnya 7. Nih, liatin. Jadi kayak anak TK ngajarin dia. Tuh. Tinggal di RT berapa waktu di kampung? 70 belum habis. Hah? Di kampung tinggal di RT berapa? Ya apa? Kita janda, nggak punya laki. Ayo aja. Umurnya 70 kayaknya. Adi. Udah lain jalurnya.
Malu kemana, Mak? Mak, ada. Begini Mat ya. Ini berdasarkan pelaturan ya. Iya. Setiap warga, mau itu keluarga, mau tetangga, apabila nginep sudah lewat dari 1 hari, harus laporan. Apabila terjadi apa-apa, nggak laporan, jangan nyalain petugas. Ini lu berarti udah ngelanggar pelaturan lu nih. Lu kan masih normal, termasuk malu. Mat, ini gue kasih tahu. Oh. Ini sebagai tamu, ya enggak? 1 kali 24 jam harus lapor. Kapan gue ngomong begitu? Saya lagi bilangin si Mamat begitu. Lu kasih tahu, Mamat. Udah dari tadi. Ya ntar saya bilangin deh sama Mak deh. Ini kita ngerinya bukan Mamat ya. Hah? Ya siapa tahu yang namanya umur. Dia meninggal. Identitasnya gue nggak tahu. Lu jangan nyalain petugas. Soalnya ini orang udah tua nih. Nih ya enggak? Gua takutin nanti kalau dia ini soal umur nih. Ya. Kalau dia mati di sini umpamanya nanti kan gue bisa bertanggung jawab kalau dia laporan. Ini enggak, Li? Contohnya tetangga kita. Nah, nih contohnya nih warga gua. Nih, tetangga Mali. Ya, gila. Tunjuk lu belum sampai ke sini. Iya kali. Duh. Gue kepret lu. Bel aja gua nggak tahu. Lo ngomongnya kayak film ulangan mulu. Tuh, Mali ngasih tahu. Makanya bilangin sama malu ya. Besok-besok apabila ada saudara kemari laporan, Mak. Kita kewajiban laporan sama Pak RT. Lu anggap apa Pak RT nih? Iya dah nanti saya bilangin deh sama saya. Emangnya nenek-nenek udah jompo sama mau kabur kemana sih? Nah, itu. Enggak. Itu boleh. Berarti ide dia bagus juga. Kabur. Kabur. Nih, kabur. Tuh. Kabur. Wang. Saya kabur Kak. boleh. Nah, Ibu jangan banyak di luar. Lagi kurang sehat nih. Payah kakinya. Nih, Kaki payah. nggak bisa jalan. Iya payah namanya. Payah namanya. Punya penyakit apa sih? Oh, belum belum ke rumah sakit. Waduh, lemas. Lemas. Jadi cuma penyakit kaki doang. Nih, ini, Ngapa? nih. Bangun, minta bangun. Orang ngunjukin minta bangun. Ini namanya penyakit rematik. Rematik. Ya. Au, gimana? Jadi dia penyakitnya rematik Pak RT ini. Ini penyakitnya apa sih dia? Rematik. Jatuhnya dari apa? Rematik. Penyakitnya rematik. Dari balai, Rematik penyakitnya. bangku. Au dari kempang.